Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri eh, dengan judul Sejarah Berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Orang-orang Utsmani berasal dari keturunan kabilah Turkmenistan. Pada permulaan abad ke-7 Hijriah, bertepatan abad ke-13 Masehi, mereka hidup di Kurdistan. Pada abad 617 Hijriah atau 1220 Masehi, Sulaiman, kakek dari Utsman, melakukan hijrah bersama kabilahnya dari Kurdistan ke Anatolia. Mereka lalu berdomisili di kota Akhlats atau kota di sebelah timur Turki. Setelah meninggalnya Sulaiman, putranya yang bernama Edgur menggantikan posisinya sebagai pemimpin kabilah. Dia terus bergerak hingga mencapai barat laut Anatolia. Di perjalanan, dia melihat pertempuran sengit antara kaum muslimin Saljuk dan orang-orang Kristen Romawi. Dia lalu bergabung dengan kaum muslimin. Tindakan ini dilakukan pada waktu yang tepat sehingga menjadi sebab kemenangan orang-orang Saljuk. Atas keberanian komandan pasukan Islam Saljuk memberi Edgur dan rombongannya sebidang tanah di wilayah Anatolia. Orang-orang Saljuk pun mendapat suatu sekutu kuat dalam berjihad melawan Romawi. Maka terjalinlah persahabatan erat antara negara yang baru tumbuh ini dengan orang-orang Saljuk. Akibat adanya musuh bersama dan dalam akidah dan agama. Persahabatan ini pun berlangsung selama masa hidup Edgur yang wafat pada 699 Hijriah. Sepeninggalnya putranya yang bernama Utsman menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Dia menempuh kebijakan politik yang telah dilakukan ayahnya dalam memperluas wilayah hingga ke wilayah kekuasaan Romawi. Dan untuk judul selanjutnya, penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel dipandang sebagai salah satu kota paling penting di dunia. Didirikan pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Byzantium Konstantin. Kota ini menjadi tempat unik dan menawan di dunia. Sampai ada yang mengatakan seandainya dunia ini satu kerajaan, itulah Konstantinopel adalah kota yang paling layak sebagai ibu kotanya. Ketika kaum muslimin mulai berjihad melawan kekaisaran Byzantium, kota Konstantinopel mempunyai aspek khusus dalam pertarungan itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya mengenai akan ditaklukkannya Konstantinopel. Di antaranya ketika berlangsung perang Khandak, beliau bersabda, "Sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh seseorang pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan adalah sebaik-baiknya pasukan." Oke. Usaha mula-mula umat Islam untuk menguasai kota Konstantinopel dengan cara mendirikan benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumli Haisar atau Benteng Rum. Setelah kota Konstantinopel dapat ditaklukkan, akhirnya kota itu pun dijadikan sebagai ibu kota Kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul. Seperti itu guys. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam berturut-turut pula diikuti oleh penguasaan negara-negara sekitarnya seperti Serbia, Athena, Mora, Bosnia, dan Italia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Royhan Arifin. C. Peradaban Islam di Turki. Masa pemerintahan Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman meninggalkan jejak yang cukup banyak dari segi politik hingga hukum. Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku Encyclopedia of Islamic Civilization menyoroti soal perkembangan militer Turki Utsmani yang di masa kejayaannya terbilang modern dan tangguh. Prajurit dan panglima Turki Utsmani dikenal berani, tangguh, dan tangkas. Modernisasi militer Turki Utsmani justru terjadi ketika mereka berperang untuk meluaskan wilayah kekuasaan dengan bangsa Eropa. Sultan Orhan adalah sultan yang mulai melakukan pembaruan dalam sistem dan doktrin ketentaraan Turki Utsmani. Dia bahkan merekrut Kristen untuk diasah menjadi prajurit yang tangguh. Kemajuan keperadaban di masa dinasti Turki Utsmani juga terlihat dari segi hukum. Menurut John L. Esposito dalam buku The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, Khalifah Sulaiman yang berkuasa antara 1520 sampai 1566 menjadi salah satu figur penting kepemimpinan dinasti Turki Utsmani karena berhasil membuat produk perundang-undangan yang menjadi panduan bagi kalangan seterusnya. Maka dari itu, dia Sulaiman diberi gelar Al-Qanuni. Produk hukum yang disebut Qanun itu mencakup aturan soal sistem pajak, kriminal, aturan penyelaras adat masyarakat, pemerintahan, sistem peradilan, keluarga para penguasa, hingga persoalan keamanan negara. Dalam sistem peradilan, dinasti Turki Utsmani menerapkan sistem syariat Islam yang disebut Qadi dan hukum di luar syariat Islam yang disebut Syurta. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlalu pesat di masa dinasti Turki Utsmani, sebab selama masa pemerintahan mereka diliputi oleh peperangan. D. Kemunduran Islam di Turki. Kerajaan Turki Utsmani banyak berjasa, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam ke benua Eropa. Ekspansi kerajaan Turki Utsmani untuk pertama kalinya lebih ditujukan ke Eropa Timur yang belum masuk dalam wilayah kekuasaan dan agama Islam. Akan tetapi, karena dalam bidang peradaban dan kebudayaan, kecuali dalam hal-hal yang bersifat fisik, berkembangnya jauh berada di bawah kemajuan politik, sehingga bukan saja negeri-negeri yang sudah ditaklukkan akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan pusat, tetapi masyarakatnya juga tidak banyak lagi yang memeluk agama Islam. Proses kemunduran hingga kejatuhan kerajaan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, kurang lebih 3 abad. Kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Akan tetapi, nama besar Turki Utsmani masih membuat Eropa Barat segan untuk menyerang atau mengalahkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Namun, kekalahan besar Turki Utsmani dalam menghadapi perang Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membuka mata Barat bahwa Turki Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak itulah kerajaan Turki Utsmani mendapat serangan-serangan besar dari Barat. Sejak kekalahan dalam pertemuan di Wina, Turki Utsmani juga menyadari akan kemundurannya dan kemajuan Barat. Usaha-usaha pembaharuan mulai dilakukan dengan cara mengirim duta-duta ke negara-negara Eropa, terutama Prancis, untuk mempelajari suasana kemajuan di sana dari dekat. Usaha pembaharuan dilakukan tidak sebatas dalam bidang militer saja. Dalam bidang-bidang yang lain juga dilaksanakan pembaharuan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farhansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Meskipun demikian, usaha-usaha pembaruan itu bukan saja gagal menahan kemunduran kerajaan Turki Utsmani yang terus-menerus mengalami kemerosotan, tetapi juga tidak membawa hasil yang diharapkan. Penyebab kegagalan itu terutama adalah kelemahan raja-raja Turki karena wewenang sudah mulai menurun. Di samping itu, keuangan negara tersebut terus mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu menunjang usaha pembaruan. Faktor terpenting lainnya yaitu karena ulama-ulama dan tentara Janissary yang pada abad ke-17 masih menguasai suasana politik kerajaan Turki Utsmani dan
Usaha Turki Utsmani baru mengalami kemajuan setelah penghalang utama, yaitu tentara Jenisari, dibubarkan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1826 Masehi, dan struktur kekuasaan kerajaan dirombak, lembaga-lembaga pendidikan modern didirikan, buku-buku barat diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, dan juga siswa-siswa berbakat dikirim ke Eropa untuk belajar. Dan yang paling penting sekali adalah sekolah-sekolah yang berhubungan dengan kemiliteran didirikan. Ketika Perang Dunia I meletus, Turki Utsmani bergabung dengan Jerman dan kemudian mengalami kekalahan akibat kekuasaan Turki Utsmani yang semakin ambruk. Partai Persatuan dan Kemajuan memberontak kepada Sultan dan dapat menghapuskan kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1922 Masehi. Kemudian membentuk Turki modern pada tahun 1924 Masehi. Selain itu, periode kemunduran Turki Utsmani dimulai saat terjadinya perjanjian Kartous pada tanggal 26 Januari 1699 Masehi antara Turki Utsmani, Australia, Rusia, Polandia, dan Venesia dan Inggris. Yang mana isi dari perjanjian tersebut diantaranya adalah Australia dan Turki terkait perjanjian selama 25 tahun, yang mana mengatakan seluruh Bulgaria itu merupakan wilayah kekuasaan Turki Utsmani kecuali Transphonia dan Kota Barat diserahkan seluruhnya kepada Australia. Sementara wilayah Chamani dan Podolia diserahkan kepada Polandia. Sedangkan Rusia memperoleh wilayah-wilayah di sekitar Laut Azov. Sementara itu, Venesia dengan diserahkannya Athena kepada Turki Utsmani menjadi penguasa di seluruh Dalmatia dan Maria. Dengan demikian, perjanjian Kartous ini merupakan untuk melumpuhkan Turki Utsmani sehingga menjadi negara yang kecil. Kerajaan Turki Utsmani berakhir dengan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 Masehi. Presiden yang diangkat adalah Mustafa Kemal Atatürk. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani diantaranya ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah melemahnya semangat prajurit Turki Utsmani hingga menyebabkan berbagai serangan yang dilancarkan oleh musuh untuk merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani sangat mudah. Seperti contoh ketika Turki Utsmani menerima kekalahan dari serangan pasukan gabungan armada Spanyol, Bandulia, dan armada Sri Paus pada tahun 1663 Masehi. Dan juga dengan menyadari akan kelemahan Turki Utsmani, mulailah berbagai wilayah timur mengadakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari kekhalifahan Turki Utsmani. Seperti contoh di Mesir, Yenisari bersekutu dengan dinasti Mamalik melancarkan pemberontakan, dan sejak tahun 1772 Masehi, dinasti Mamalik berhasil menguasai Mesir hingga datangnya Napoleon. Meski pada akhirnya Turki Utsmani jatuh, akan tetapi yang jelas telah banyak memberikan sumbangan kepada dunia termasuk perjuangan Islam. Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang paling berhasil menjaga politik Islam dan paling bertahan dari serangan peradaban Barat ke dunia Islam. Di kalangan negara-negara Eropa, kekuasaan Islam pernah dikenal dan disegani karena andil Turki Utsmani pada masa kejayaannya. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum.